Halo, perkenalkan saya Bunda Kristiana, NIM 1733056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan kritis pada pasien pendarahan saluran cerna akut dan pankreatitis akut. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pendarahan saluran cerna akut, di mana ini merupakan kondisi yang berpotensi akan mengancam jiwa, di mana setiap pendarahan ini akan muncul mulai dari mulut sampai anus. Pendarahan saluran pencernaan akut ini dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan cerna bagian bawah dan pendarahan cerna bagian atas. Pendarahan saluran cerna bagian atas ini merupakan pendarahan yang terjadi pada saluran pencernaan yang dimulai dari mulut ke 2/3 bagian dari duodenum, atau pendarahan saluran cerna proksimal dari ligamentum pada duodenum distal, di mana ini sebagian besar pendarahan saluran cerna bagian atas ini terdiri atas penyakit ulkus peptikus, lalu penggunaan obat-obat antiinflamasi non-steroid, dan menggunakan alkohol dan gastritis, di mana ini merupakan penyebab dari pendarahan saluran cerna bagian atas, di mana tanda dan gejalanya itu yang pertama muntah darah, lalu muntah darah dengan warna darah merah terang atau coklat gelap, lalu melene feses berwarna gelap, lalu teksturnya lembek, mengalami kelemahan, pusing, postural hipotensi, dan pendarahan pada dubur, sehingga terkadang feses itu akan mengandung darah, di mana mengalami juga nyeri abdomen. Nah, di sini bisa dilakukan pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap, lalu endoskopi dan CT scan. Lalu untuk yang kedua itu pendarahan saluran cerna bawah, di mana ini merupakan pendarahan dari organ traktus gastrointestinal yang menyebabkan hemodinamika, di mana ini ditandai dengan keluarnya darah segar per anal per raktal yang bersifat akut, di mana penyebab dari pendarahan ini ialah diverkulosis, pendarahan dari divertikum. Biasanya ini tidak nyeri dan terjadi pada 3% pasien divertikulosis, di mana feses itu biasanya berwarna merah marun, di mana kadang-kadang juga menjadi merah. Lalu hemoroid yang akan menimbulkan pendarahan dengan warna merah segar tetapi tidak bercampur dengan feses. Lalu kanker juga bisa disebabkan karena mengalami tumor kolon yang jinak maupun ganas, di mana ini biasanya terdapat pada usia lanjut, dan ini juga dapat berhubungan dengan pendarahan yang berulang atau darahnya itu samar. Lalu untuk pelaksanaannya itu dengan cara mengkaji keparahan pendarahan dan menggantikan cairan, lalu produk darah dalam jumlah yang akan mencukupi untuk mengatasi syok. Lalu di sini pun juga ada asuhan keperawatannya. Yang pertama itu melakukan pengkajian dengan ABCDE, di mana kita RW, lalu breathing, lalu sirkulasi, setelah itu disability dan exposure. Lalu untuk kedua itu diagnosa keperawatannya itu bisa diambil defisit volume cairan, lalu risiko infeksi, dan untuk intervensinya itu harus disesuaikan dengan pedoman untuk intervensi keperawatan dari NIC maupun SIK. Lalu yang kedua itu pankreatitis akut, di mana ini merupakan inflamasi pada pankreas yang terjadi akibat adanya proses tercernanya oleh organ enzim-enzim itu sendiri, di mana pankreatitis akut ini adalah sindrom klinis yang disebabkan karena keluarnya enzim pencernaan pankreas, di mana ini sudah terantisipasi dari sistem ductus ke dalam pankreatim, sehingga menyebabkan kerusakan yang intensif jaringan pankreas, di mana ini akan menyebabkan pendarahan akut. Untuk etiologinya itu yang pertama itu yang disebabkan karena adanya batu traktus biliaris yang obstruksi ductus biliar.
terminal di mana refleks empedunya itu atau isi duodenumnya itu akan terinfeksi ke dalam duktus ya, yang akan memberikan kesan sebagai mekanisme yang akan timbul pada penyakit duktus biliaris. Lalu adapun juga di sini disebabkan karena adanya shock, dimana ini adanya penurunan perfusi pada pankreas pada keadaan shock ini, sehingga mengeluarkan enzim-enzim pankreas. Lalu di sini pun juga ada kriteria Glasgow, di mana untuk penilaian derajat kepatahan pankreatis dengan usia lebih dari 55 tahun, lalu gula darahnya itu lebih dari 180 mg/dl, lalu tanpa diabetes sebelumnya. Untuk tanda dan gejalanya ini, nyeri abdomen yang disertai dengan nyeri punggung yang terjadi akibat iritasi atau edema pada pankreas yang mengalami inflamasi, di mana ini akan merangsang pada ujung saraf, lalu mual dan muntah yang berasal dari isi lambung yang isinya itu akan mengandung gerak empedu dan agitasi yang dapat terjadi, lalu eksimosis atau memar, lalu mengalami nyeri di sekitar umbilikus. Serta penyakit ini terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase itu disebabkan karena adanya efek sistemik pelepasan mediator inflamasi yang disebut sebagai sindrom respon inflamasi sistemik yang berlangsung sekitar 72 jam yang menyerupai sepsis tetapi tidak ada bukti-bukti infeksi. Lalu untuk fase kedua ini merupakan kegagalan multi organ yang biasanya dimulai pada awal minggu kedua, di mana kegagalan fungsi ini merupakan salah satu organ yang merupakan penandaan berat dari penyakit itu. Untuk pelaksanaannya dengan mengatasi komplikasi dengan melakukan pemasangan NGT, lalu pemeriksaan ini dilakukan untuk pemeriksaan kadar amilase dan lipase untuk membedakan mana pankreatitis dan kelainan yang menimbulkan gejala yang sama. Lalu untuk pengkajiannya itu yang pertama dengan mengkaji tingkat nyeri yang terdiri dari lokasi, durasi, lalu identitas pasien secara lengkap. Setelah itu menanyakan riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit kesehatan keluarga, lalu pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini dilakukan pada pasien yang mengalami nyeri tekan perut pada bagian atas, lalu adanya tanda-tanda perionitis dan bising usus berkurang atau hilang, lalu palpasi dalam abdomen dan suhunya bisa meningkat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.